Ayat yang kedua bunyinya iktalu. Iktalu. Kalau di ayat yang ketiga kalu. Gitu. Jadi iktalu itu alladzina idzak salu. Alan nasi. Nah, iktalu ini berarti menakarnya itu, barangnya itu dari yang lain untuk dirinya, untuk yang menakar itu. Iktalu alan nasi, atas orang lain. Nah, ketika itu maka sikap si mutaffifin tadi saufun. Yang dimaksud sin dan ta itu yang ini nih, ini sin dan ta ini. Nah, sin dan taufa itu menunjukkan lit tolab. Tolab itu tuntutan, permintaan. Tolabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu itu fardu. Menuntut artinya kita meminta supaya kita punya ilmu dari yang memberi ilmu. Itu tuntutan kita. Kita pengen ilmu. Tuntutan. Ini tuntutan. Kita menuntut supaya penuh, tidak mau kalau kurang. Nah, yastaufun. Sin dan ta. Istighfar, tuntutan pada Allah agar kita memperoleh ampunan. Contoh ini, istighfar ada sin dan ta ini. Sin dan ta. Tuntutan kita kepada Allah agar Allah memberi hujan. Istisqa. Ini sin dan ta-nya ini nih. Sin dan ta ini. Kalau ini sin kalimatnya memang ada sinnya. Nah ini li tolabnya sin ini. Istisqa. Nah jadi yastaufun ada sin dan ta. Ini tuntutan dari al-mutaffifin yang curang tadi agar memperoleh hasil takarannya itu penuh. Penuh. Nah, itu curangnya ini di ayat ketiga. Ayat ketiga ini baru kelihatan curangnya. Wa idza kalu, tuh tidak pakai kaluhum. Nah, jadi kalu itu dirinya yang menakar, hum untuk orang lain, untuk mereka. Kalu menakar untuk mereka. Atau wazanuhum. Kaluhum, kalu itu berarti takaran isi jadi. Walazanu itu timbangan berat. Ini permainannya di timbangan. Kelihatannya 1 kilo, tapi isinya kurang dari 1 kilo. Itu mutaffif, itu orang curang. Wazanuhum atau wazanu. Wazanu itu menimbang. Hum untuk mereka. Yukhsirun. Khusrin. Yukhsirun. Itu melakukan perbuatan yang membuat orang lain rugi.
yukhsirun. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa curang dalam takaran atau timbangan itu bukan hal kecil, bukan hal yang remeh. Wailun, wailun, ancamannya itu ancamannya. Jadi jangan punya keyakinan bahwa dengan mengurangi timbangan ketika menjual, padahal ketika beli pengen lebih, itu menjadikan dia untung. Artinya ayat ini menyatakan tidak ada keuntungan. Gambarannya seperti tadi itu. Bisa jadi ketika mengurangi timbangan, dia ada lebih, misalnya 0, sekian kilo. Ya, katakanlah setengah kilo lah, setengah kilo. Dari 1 kilo setengah kilo. Berarti dari 100 kilo, bukan 1 kilo, setengah on. Kalau dari 100 kilo, berapa? Setengah on kali 100. Ya. Kelihatannya untung kan, kelihatannya ada kelebihan. Tapi dengan larinya para pelanggan, tuh, yang biasa omsetnya per hari sekian, jatuh merosot dari biasanya. Nah, itu kerugian gitu. Kerugian, gambaran kerugian di dunia begitu, wailunnya di dunia, kecelakanya. Jadi tetap tidak ada kurang keuntungannya dibanding warung atau toko sebelah yang kalaupun tetap menjual itu tidak mengurangi timbangan, tapi omsetnya jauh lebih banyak itu. Pelanggannya rame itu tuh. Maka tetap itu yang untung gitu. Itu gambaran gitu. Jadi dengan mengambil 0, sekian kilo akhirnya rugi, itu yang tidak ngambil dan lain itu untung. Kemudian yang keduanya disebut curang yang diancam oleh wailun, karena si mutaffif ini pada hakikatnya memakan makanan milik orang lain. Mengambil hak orang lain itu. Kan yang 0, sekian on tadi itu mestinya dibawa si pembeli. Ini secara paksa ditinggal di situ. Gitu. Kalau beli jeruk mestinya ada 1 jeruk itu yang dibawa pulang oleh si pembeli. Tapi dengan mengurangi timbangan itu ada sebuah jeruk yang harus ditinggal di situ, jangan dibawa. Seakan-akan begitu, jangan dibawa. Padahal sudah dibeli. Harganya harga 1 kilo. Berarti sudah terbeli tuh. Tapi dia makan. Nah, jadi itu artinya memakan barang atau milik orang lain secara paksa. Dan sudah tentu pemilik barang, pembeli tadi tidak ridho. Tidak ridho. Ngomel dia di rumah itu. Sekilo kurang gitu kan. Ngomel. Tidak ridho. Dia makan hak orang lain yang orang lain itu tidak ridho dia makan. Hati-hati ini. Hati-hati. Wailun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Kita itu orang Islam itu iman kepada hari kiamat. Hari akhir itu, iman kepada hari akhir itu merupakan salah satu dari rukun iman. Kalau itu tidak diimani, maka kuranglah iman kita. Harus 6 kan? Tidak boleh dikurangi. Nah, perilaku tadi itu dianggap mereka itu tidak iman kepada hari akhir. Hari kebangkitan.
Dia tidak meyakini bahwa nanti setelah kematian akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu tidak diimani. Salah gitu. Sebab kalau iman ke sana, dia akan takut. Dia akan takut. Ngambil milik orang lain, makan milik orang lain, bahwa nanti akan dihisab. Ada hari kebangkitan, akan dipertanggungjawabkan. Dia merasa takut, nggak berani curang dalam menakar timbangan gitu. Jadi kalau berani artinya sama saja dengan dia tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Seakan-akan kalau sudah mati ya mati saja sudah, nggak akan hidup lagi. Padahal hidup yang sesungguhnya itu justru nanti. Kata Al-Quran, wa inna dzarul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah al hayawanu, itu kehidupan yang hakiki. Di situ tuh. Di negeri akhirat itu memang di situ kehidupan. Tempatnya orang hidup. Di dunia tempatnya orang hidup dan orang mati, campur. Yang hidup, yang mati, yang hidup juga akan mati gitu. Tapi nanti itu negeri kehidupan. Tidak ada orang mati di sana itu. Tidak ada orang mati. Hidup semuanya. Dan itulah yang harus kita persiapkan. Di antaranya jujur dalam timbangan dan menakar. Walaupun sedikit tidak rela, Pak. Yang si pembeli itu tidak rela. Barangnya diambil gitu. Oleh si penjual. Wailun. Dan dia akan kapok selamanya, nggak akan lagi beli ke situ. Cari yang lain, yang bagus timbangannya. Berbagai macam kecurangan sekarang ini. Macam-macam. Di samping timbangannya kadang-kadang harganya menjatuhkan yang lain. Selisih lebih murah, padahal lebih murahnya itu karena timbangannya isinya lebih sedikit. Di murahnya itu. Ala yazunnu an ulaika annahum mab'utsuna liyaumin azim. Mengapa mereka itu tidak meyakini, ulaika mereka itu tidak meyakini annahum sesungguhnya mereka itu mab'utsun akan dibangkitkan, akan dibahas nanti. Artinya setelah kematian akan dibangkitkan kembali. Itu harus diyakini. Di dalam surat Yasin di akhir ujung itu mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali sudah dalam keadaan tulang belulang, sudah hancur, sudah rapuh? Allah merintah pada Nabi Muhammad SAW untuk menjawab, Qul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah. Sampaikan Muhammad, kata Nabi, kata Allah. Yuhyiha, yang akan menghidupkannya kembali itu allazi ansha'aha awwala marrah, yang menciptakannya di kali pertama. Ciptaan pertama kuasa, lah sekarang mah ciptaan ulang, masa nggak bisa gitu. Allazi ansha'aha awwala marrah, yang menciptakan pertama kali. Allah maksudnya. Jadi harus diyakini bahwa kita setelah kematian akan dihidupkan kembali. Annahum mab'utsuna liyaumin azim. Itu maksudnya hari kiamat. Liyaumin azim. Pada hari yang agung. Hari agung. Di hari itu akan dibangkitkan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin.
Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma, pada suatu hari. Yaumin azim tadi, hari yang agung tadi. Yauma, pada hari itu, yaqumun nasu, yaqumu berdiri, an-nasu manusia, li rabbil alamin menghadap Rabbul alamin. Ya. Semua manusia, an-nas, yang taat, yang maksiat, yang muslim, yang kafir, itu semuanya menghadap Allah. Semuanya. Yaqumun nasu li rabbil alamin. An-nas itu manusia berarti. Seluruh. Yang taat, yang maksiat, yang muslim, yang kafir, tidak ada yang ketinggalan, semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Hari kebangkitan itu. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ketahuilah, inna, sesungguhnya, kitabal fujjari, kitab, tulisan, catatan, al fujjar, para pendurhaka, bentuk jamak dari fajir. Fajir jamaknya fujjar. Tajir, tujjar contohnya. Tajir itu pedagang. Para pedagang tujjar. Para saudagar itu tujjar. Jadi al-fujjar, kitab al-fujjar, catatan orang-orang yang durhaka, lafi sijjin. Lafi sijjin. Lafi dua kalimat. Lamnya artinya sungguh. Fi ada di dalam. Sijjin ada di dalam sijjin. Sijjin, bukan jin, sijjin. Satu kalimat, sijjin. Apa sijjin itu? Nah, ayat berikutnya, wa ma adraka ma sijjin. Ayat ini maksudnya menjelaskan dengan bentuk pertanyaan, apa sijjin tadi itu? Bahwa catatan orang yang durhaka itu ada catatannya. Fi sijjin, di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Apa sijjin itu? Sijjin itu, ayat berikutnya menjelaskan, kitabun marqum. Kitab, catatan. Marqum, yang ditulis. Kira-kira kalau sekarang kayak rapot gitu aja mungkin ya. Kayak rapot itu kalau sekolah mah. Di rapot itu ada catatan. Baik dan buruknya perilaku siswa atau murid itu ada di situ. Di rapot itu. Bisa dan tidaknya ketika menjawab soal ujian ada di situ. Tinggal lihat di rapot itu. Itu marqum. Yang ditulis itu ada. Jadi catatan amal ketika di dunia itu ada, tidak hilang. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Wailun, celaka. Yauma idzin, pada hari itu. Ya kalau sekarang kan nggak kelihatan celaka dan tidaknya. Yang taat, yang maksiat ya sama. Itulah rahmannya Allah. Makanya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersifat Rahman Rahim, kasih sayang. Rahman itu kasih sayang Allah,
untuk seluruh. Makanya dikatakan itu rahmat Allah di dunia. Karena di dunia semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Semuanya kebagian makan, semuanya kebagian menghirup udara segar, sama. Semuanya memperoleh kesehatan, semuanya memperoleh kebahagiaan, sama. Mau taat, mau maksiat memperoleh. Kalau rahim hanya diberikan untuk orang-orang yang taat, yaitu di akhirat. Di akhirat. Maka di sini dikatakan wailun, celaka itu yang nampak itu nanti, yauma idin, pada hari itu, nanti maksudnya. Bukan sekarang. Nah, jadi kalau sekarang dengan mengurangi, dengan curang dalam timbangan itu ya aman-aman saja, tidak ada bedanya dengan yang jujur, sama-sama sehat, sama-sama sama-sama menikmati anugerah Allah. Tapi nanti yauma idzin, pada saat itu wailun yauma idzil lil mukadzibin. Nah, lil mukadzibin ada li di sini sama dengan li yang ada pada lil mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Di sini wailun yauma idzin lil mukadzibin. Ya. Kalau tadi wailun lil mutaffifin, celakanya bagi yang curang dalam timbangan, dalam menakar itu tidak hanya nanti, sekarang juga bisa terjadi akibat kecurangan itu. Tidak pakai yauma idzin. Tadi contohnya kan pelanggan itu akan kapok itu tidak tunggu nanti, sekarang sepi warungnya kalau orang curang dalam timbangan. Kita yang tahu bahwa di situ tuh jangan beli di situ tuh, kurang timbangannya, jangan di situ, pindah aja gitu kan. Jadi tidak nunggu yauma idzin nanti. Nah, di sini yauma idzin lil mukadzibin, bagi para pendusta. Bagi para pendusta. Al-mukadzibin, yang tidak meyakini, tidak mengimani akan ajaran Islam. Nah, itu nanti celaka. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mukadzibin yang disebut di ayat ini, yang mendustakan tadi, mereka itu yukadzibuna. Mereka itu mendustakan biyaumiddin, tentang hari pembalasan, tentang hari kiamat. Sampai di sini. Nah, perlu diketahui ada tasdid ini, Pak. Ada tasdid. Ini beda dengan yang tanpa tasdid. Gunanya tasdid di lafaz kadzaba ini kan asalnya begitu. Dusta. Kidzib itu dusta. Kidzib itu dusta. Ketika kidzib itu tanpa tasdid, artinya perbuatan dusta itu menimpa dirinya. Contoh, ayatul munafiki salasatun. Tanda munafik itu 3. Satu diantaranya idza haddasa, apabila dia bercerita, kadzaba, bohong, dusta. Kadzaba, yang dusta dirinya dusta. Tapi kalau kadzaba pakai tasdid, mendustakan maknanya. Kadzaba, mendustakan. Di sini mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Artinya tidak meyakini adanya hari pembalasan.
Ini dusta, ini mendustakan. Kadzaba yukadzibu mudhari'nya. Yukadzibu. Aslinya ada yukadzibu. Nah, kalau jamak yukadzibuna, mereka itu mendustakan. Yukadzibuna. Jadi ini jamak dari yukadzibu. Yang fi'il madinya kadzaba, yukadzibu. Yukadzibuna. Ini bukan dari kadzaba. Kalau kadzaba bohong, dusta. Kalau ini kadzaba mendustakan, mendustai. Ya, mendustai hari pembalasan. Yukadzibuna biyaumiddin. Sampai di sini dulu Bapak para jamaah sekalian, sampai yukadzibuna biyaumiddin. Ya. Insyaallah nanti kita sama-sama lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Shadaqallahul azim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.